Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah karena pada hari ini Allah masih berkenan memberikan rahmat hidayah kepada kita semua sehingga kita bisa bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat. Semoga apa yang menjadi niatan kita oleh Allah diridhoi dan menjadikan manfaat dan menjadikan ilmu yang manfaat di dunia dan akhirat. Kepada anak-anakku yang berbahagia, perkenalkan saya yang pertama, nama Miftahul Khairi SAG MPDI, guru mata pelajaran Akidah Akhlak. Tugas tambahnya adalah pembina OSIS yang kebetulan hari ini akan menyampaikan berkaitan dengan materi masama, yaitu tentang keosisan. Berkaitan dengan OSIS ini, mari kita simak. Apa sih OSIS itu? Pengertian OSIS sebaiknya dipahami dengan baik oleh semua siswa sekolah. OSIS merupakan kependekan dari organisasi siswa intrasekolah. Organisasi ini berada di tingkat sekolah dan dibentuk di dalam sekolah menengah, yaitu SMP atau MTS, SMA atau MA. Itu yang sering kita lihat. Organisasi ini menjadi wadah berkumpulnya para siswa untuk mencapai tujuan tertentu. Dan anak-anakku yang berbahagia, organisasi ini terdiri dari susunan kepanitiaan yang terdiri yang pertama adalah ada namanya ketua, ada wakil ketua, ada sekretaris, ada bendahara, juga ada seksi-seksi yang lainnya. Setiap jabatan di dalam OSIS ini ada tugas masing-masing. Kepengurusan OSIS ini memiliki masa kerja yang terbatas, yaitu cuma selama 1 tahun dan akan diperbaharui berikutnya. Berikutnya adalah apa sih alasannya kita masuk OSIS? Fungsi OSIS yang pertama kalau kaitannya dengan masalah alasan ini, yang pertama adalah OSIS merupakan sebuah wadah yang memfasilitasi para siswa untuk bekerja sesuai dengan tugas masing-masing demi kepentingan sekolah dan seluruh siswa. Selain itu, OSIS juga berfungsi sebagai pendorong kemampuan dan kreativitas siswa. OSIS juga berfungsi sebagai pencegah. Pencegah di sini maksudnya adalah mencegah munculnya pengaruh negatif pada siswa. Dengan adanya OSIS maka siswa bisa memiliki kegiatan yang positif yang bisa memaksimalkan kemampuan dan kreativitas mereka. Anak-anakku yang berbahagia, selanjutnya adalah tujuan OSIS. Apa sih sebenarnya tujuan OSIS itu? Mari kita lihat lagi pengertian OSIS. OSIS merupakan organisasi intrasekolah, yang artinya organisasi ini dibentuk di dalam sekolah. Beranggotakan siswa di sekolah, dibina oleh seorang guru, dan bekerja demi kebaikan sekolah. OSIS bertujuan memfasilitasi para siswa untuk menyalurkan aspirasinya, mengekspresikan kreativitasnya, dan mengkontribusi untuk yang positif. OSIS memiliki tujuan yang positif bagi seluruh siswa di madrasah atau sekolah, yang artinya akan memberikan pengaruh positif juga bagi sekolah itu sendiri. Terus selanjutnya adalah tugas OSIS. Lantas tugas apa sebenarnya OSIS itu? OSIS bertugas untuk mengendalikan aktivitas siswa sehingga lebih terarah dan lebih positif. Semua orang yang terlibat di dalam kepengurusan OSIS juga memiliki tugas masing-masing yang spesifik sesuai dengan jabatan yang dibagikan. Setiap orang yang terlibat dalam kepengurusan OSIS memiliki tugas-tugas yang harus dijalankan. Selain semua siswa terlibat dalam kepengurusan OSIS, ada pembina yang bertugas untuk mengawasi jalannya kepengurusan. Salah satunya guru yang akan dipilih untuk menjadi pembina dan mengawasi jalannya OSIS. Baiklah, kepada seluruh peserta Masama yang berbahagia, kami akan menyampaikan kaitannya dengan struktur kepengurusan OSIS. Yang pertama ada namanya pelindung, yang kedua ada pengarah, yang ketiga ada penanggung jawab. Ini adalah yaitu penanggung jawab adalah wakil kesiswaan. Di bawahnya lagi ada namanya pembina OSIS, yang kebetulan saya pribadi. Ada yang pertama, yang untuk pengurusan pertama adalah ada namanya ketua umum, yang ada lagi wakil ketua, ada sekretaris, ada wakil sekretaris, ada bendahara, dan juga ada wakil bendahara. Untuk bidang-bidang atau seksi-seksi yang lain, seksi ada beberapa seksi. Seksi yang pertama atau bidang yang pertama adalah
Bidang yang menangani tentang keterampilan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini berkaitan dengan PHBI. Nanti ada 1 orang guru pembina, ada 1 orang koordinator, juga ada beberapa anggota. Bidang 2 juga sama, yaitu berkaitan dengan budi pekerti akhlak mulia. Bidang ini juga ada seorang guru sebagai pembina, ada 1 koordinator dan ada beberapa anggota. Kemudian ada bidang 3 tentang kepribadian unggul dan wawasan bela negara, yaitu yang terkenal biasanya kita kenal dengan PHBN. Bidang ini juga akan ada 1 pembina guru, ada 1 koordinator dan ada beberapa anggota. Bidang 4 ada prestasi akademik dan seni budaya dan olahraga. Bidang ini juga sama, ada 1 guru pembina, ada 1 koordinator dan beberapa anggota. Anak-anakku yang kami untuk selanjutnya, bidang berikutnya adalah bidang kelima. Bidang kelima ini adalah berkaitan dengan kreativitas, keterampilan dan kewirausahaan. Ini juga ada bimbing oleh 1 seorang guru, ada koordinator, juga ada anggota. Bidang yang berikutnya adalah keenam adalah bidang sastra dan budaya. Kemudian ada lagi yang terakhir, bidang yang ketujuh, yaitu informasi dan komunikasi, juga akan dibimbing oleh 1 orang guru dan ada 1 koordinator dan ada beberapa anggota. Demikianlah, itu adalah salah satu struktur atau mungkin bidang-bidang yang ada dalam OSIS. Untuk kalian, tugas selain yang kami sampaikan tadi, yaitu andaikan aku jadi pengurus OSIS, itu kalian buat 1 uren atau karangan. Kemudian yang bidang yang kedua adalah silakan kalian akan memilih bidang apa di dalam sesuai dengan potensi kalian. Dikumpulkan melalui tim yang telah kami buat di sebelumnya. Terima kasih. Akhirul kalam, mohon maaf bila ada kekurangan atau kelebihnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.